Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu konsep kunci dari materi yang Anda bagikan. Ada kutipan dari The Talent Code. Nah, fokus kita sekarang itu soal sweet spot dalam belajar. Anda mungkin pernah kan lihat orang, kok kayaknya cepet banget jagonya? Bisa jadi, mereka nemu zona ini nih. Betul sekali. Konsep sweet spot ini penting banget buat jelasin kenapa sih ada latihan yang efektif banget, sementara latihan lain rasanya cuma gitu-gitu aja. Kita bakal lihat gimana cara kenalinnya, terus sengaja masuk ke zona ini, biar yaitu skill kita naik lebih cepat. Kayak di video pemain klarinet muda itu loh, Clarissa, itu contoh bagus. Oke, menarik. Mari kita bedah dari awal ya. Sebenarnya sweet spot ini apa sih? Bikin kita frustrasi gitu, masih bisa dijangkau lah. Nah, disitulah skill kita tumbuh paling cepat. Berarti bukan soal latihan keras sampai aduh pusing gitu ya, tapi juga bukan yang terlalu gampang yang santai aja gitu. Malah katanya performa tanpa usaha itu justru jelek ya buat belajar. Ini agak kebalik sama pemikiran umum loh. Nah, iya, itu poin pentingnya. Otak kita itu perlu semacam perjuangan sedikit. Buat apa? Buat bikin koneksi saras baru atau nguatin yang udah ada. Ingat nggak, di materi itu ada eksperimen fragmen kata. Orang cenderung lebih ingat kata-kata yang harus mereka lengkapin sendiri. Yang kolom B itu. Kenapa? Karena ada perjuangan mikro pas ngelengkapinnya. Itu yang bikin nempel. Oh gitu ya. Terus gimana kita bedain perjuangan produktif di sweet spot ini sama latihan yang emang terlalu susah aja? Kayak Clarissa tadi pas main Golden Wedding kan dia kelihatan agak terbata-bata ya, berhenti-berhenti. Apa yang bikin itu masuk sweet spot? Bukan sekedar dia belum bisa? Nah, bedanya di fokus sama respons dia pas salah. Waktu Clarissa main Golden Wedding itu, dia sadar betul, oh bagian ini nih yang susah. Terus dia berhenti, dia ulang bagian itu aja, coba perbaiki. Kelihatannya mungkin nggak lancar ya, tapi itu proses latihan yang dalam, fokus banget, produktif. Beda banget pas dia main The Blue Danube. Lancar sih, tapi ya udah main aja terus, nggak ada perbaikan. Itu kayak cuma ya buang waktu aja. Nggak ada tantangan, jadi belajarnya sedikit. Iya. Ini jadi inget analogi simulator penerbangan Edwin Link itu ya. Pilot bisa latihan manuver yang bahaya, di batas kemampuan mereka, tapi kan aman di simulator. Nah, kalau di dunia nyata gimana? Kesulitan yang diinginkan ini apa nggak malah bikin males atau frustrasi? Pertanyaan bagus itu. Ya memang di situ tantangannya. Saat kita di sweet spot, kita itu secara sadar kayak nyalain sirkuit saraf yang pas. Kita kenali salahnya di mana, terus kita benerin. Nah, proses perjuangan sama koreksi ini, secara biologis ya, itu secara harfiah menebalkan lapisan mielin. Itu loh, selubung saraf. Kayak isolasi kabel gitu. Makin tebel, sinyal makin cepat dan efisien. Makanya latihan di sweet spot itu benar-benar bangun skill, bukan cuma gulang-gulang aja. Justru, kegagalan kecil yang kita atasi, itu jadi pondasi keahlian kita nanti. Wah, jadi kesulitan itu bukan cuma halangan ya, tapi malah jadi semacam bahan bakar biologis gitu buat berkembang. Penting banget ini. Terus gimana caranya kita secara sadar nemuin dan manfaatin sweet spot ini? Ada tipsnya? Kuncinya itu menargetkan kesulitan secara sadar dan presisi, jadi pilih tujuan yang spesifik, yang memang terasa sedikit di luar jangkauan kita sekarang. Jangan kejauhan, tapi juga jangan terlalu gampang. Harus pas. Terus rasanya gimana tuh pas kita ada di zona itu? Pasti nggak selalu enak ya. Kan tadi bilangnya ada perjuangan. Betul, nggak selalu nyaman, Meng. Makanya Bjork nyebutnya desirable difficulties. Kesulitan yang diharapkan atau diperlukan. Rasanya mungkin kayak bayi belajar jalan kali ya, goyang-goyang, kadang jatuh. Tapi ada dorongan kuat buat terus coba karena targetnya terasa bisa dicapai. Ada fokus yang intens banget, kita sadar penuh sama setiap kesalahan kecil, tapi barengan sama itu ada perasaan maju. Sekecil apapun kemajuannya. Jadi bukan kayak meronta nggak jelas gitu, tapi lebih ke meraih sesuatu yang sedikit di luar jangkauan kita. Oke, paham. Jadi intinya, kenali sensasi perjuangan yang produktif ini. Terus berani masuk ke situ ya. Bukan cuma ngulang yang udah nyaman, tapi sengaja cari tantangan yang pas. Persis. Skill itu nggak tumbuh subur kalau kita terus-terusan di zona nyaman. Pertumbuhan sejati itu selalu terjadinya di tepi kemampuan kita. Ya, di sweet spot itu.
Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Coba deh, renungkan sebentar. Pas Anda belajar sesuatu yang baru nih, Anda lebih sering mainin The Blue Danube. Maksudnya, lancar sih, tapi mungkin nggak terlalu nambah skill. Atau Anda berani masuk ke sweet spot. Kayak Clarissa dengan Golden Wedding-nya itu. Mungkin kelihatan susah, banyak perjuangan kecil, tapi hasilnya nyata, ada kemajuan. Pertanyaan buat Anda, kira-kira di mana ya letak sweet spot Anda selanjutnya?